Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Suara Pak Samsuri bisa didengarkan? Sudah bisa terdengar, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, semoga pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan dan diberkati seluruh aktivitas kita. Semoga kalian juga sukses dalam menempuh cita-cita kalian. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan, mungkin Pak Samsuri review sedikit tentang antibiotik yang sudah kita pelajari. Di sini Pak Samsuri mengklasifikasikan antibiotik berdasarkan cara kerja antibiotik ya. Jadi yang pertama kemarin sudah kita bahas antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel ya. Terus yang kedua antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat ya. Dari dua klasifikasi yang sudah kita pelajari adik-adik, perlu Pak Samsuri tekankan bahwa untuk antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel, ya, kita bisa membayangkan kalau bakteri tidak mempunyai dinding sel, ya, otomatis seluruh elemen dalam sitoplasmanya akan berhamburan. Ya. Maka bakteri tersebut otomatis akan serta-merta mati. Ya. Makanya untuk klasifikasi yang pertama adik-adik, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel itu bersifat bakterisidal. Ya. Artinya langsung membuat kematian dari bakteri tersebut. Ya. Sedangkan untuk yang menghambat pada sintesa protein, ya, yang sudah kita pelajari ada kloramfenikol. Kemarin kita sudah mencoba untuk praktikum bagaimana kloramfenikol itu secara teoritis ya, secara faktual dia menghambat metabolisme obat yang lain ya. Kebetulan kemarin kita menggunakan obat anestesi meskipun kalian belum mendapatkan anestesi ya. Nanti di semester berikutnya kalian akan mendapatkan mata kuliah anestesi ya. Tetapi pada praktikum kemarin adik-adik, tujuan kita adalah untuk melihat ya, bagaimana kloramfenikol, salah satu antibiotik yang menghambat sintesa protein, itu juga menghambat metabolisme obat anestesi. Ya. Maka yang terjadi seharusnya ya, maka durasi anestesi tersebut ataupun masa terbius dari hewan yang sudah kita lakukan percobaan, maka akan menjadi lebih panjang. Ya. Berbeda dengan antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel adik-adik dari golongan penisilin ya, dan juga cefalosporin ya. Yang perlu kalian garis bawahi atau yang perlu kalian pahami secara signifikan bahwa penisilin itu adalah hanya untuk menghambat, artinya aktif terhadap bakteri gram positif saja. Ya. Makanya penisilin itu menjadi andalan, sangat andalan terutama pada kasus Bacillus anthracis ya, pada kasus mastitis ya. Itu menjadi andalan karena obat yang lain kekuatan terhadap gram positifnya itu tidak ada yang sebagus dari golongan penisilin ya. Kemudian karena penisilin ini mudah menimbulkan terjadinya alergi adik-adik ataupun bisa terjadi resistensi, maka ada golongan yang lebih istilahnya yang
menggantikan penisilin ya. Yang potensi gram positifnya juga relatif sangat besar meskipun tidak sebesar penisilin, yaitu golongan cefalosporin ya. Jadi kedua obat ini adik-adik ini menjadi andalan terutama ketika terjadi infeksi disebabkan oleh bakteri gram positif ya. Meskipun ada obat lain yang lebih mahal ya. Dari golongan mungkin nanti kita pelajari ciprofloxacin ya. Ataupun dari golongan misalkan gentamisin dan sebagainya ya. Itu tidak seaktif, tidak sebagus golongan penisilin ya. Jadi intinya adik-adik bahwa untuk penisilin itu sangat potensial, sangat baik hanya untuk infeksi dari bakteri gram positif ya. Sedangkan yang kedua yang kemarin sudah kita bahas dari golongan menghambat sintesa protein ya. Itu adalah spektrumnya luas ya adik-adik. Dia menghambat sintesa protein atau dengan kata lain itu diklasifikasikan menjadi antibiotik yang sifatnya bakteriostatik ya. Bakteriostatik. Kalau pada golongan yang pertama, penisilin dan cefalosporin, itu adalah bakterisidal karena dia langsung menghambat dinding sel dan bakteri otomatis akan mati ya, segera. Ya, kalau pada yang kedua itu tidak, dia hanya bersifat bakteriostatik. Demikian juga yang kita pelajari hari ini ada yang terakhir dari klasifikasi antibiotik ya, di samping yang pertama menghambat sintesis dinding sel, yang kedua menghambat sintesis protein ya, yang ketiga ini menghambat sintesis asam nukleat. Sama seperti pada golongan yang kedua adik-adik ya. Pada golongan yang kedua, ini yang ketiga yang menghambat sintesis asam nukleat ini juga bersifat bakteriostatik ya. Artinya tidak serta-merta dia bisa membunuh bakteri ya. Perlu proses adik-adik ya, perlu proses ya. Dia menghambat replikasi bakteri dan seterusnya sehingga bakteri itu nanti dia pelan-pelan akan mati juga ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Hari ini kita membahas tentang antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Asam nukleat kita terus. Jadi yang pertama mungkin dari golongan sulfonamid. Adik-adik mungkin ketika kita masa kecil dulu kita sudah banyak mengenal ya. Bahkan kita mungkin kalau di zamannya Pak Samsuri ketika masih kecil ya, ketika seorang muslim harus khitan, harus sunat ya, biasanya dibawakan obat tabur dari golongan sulfa ini ya. Jadi dia memang bentuknya adalah kristal putih ya, serbuk putih ya. Ini yang menjadi dasar dari fisikokimia golongan sulfonamid ya. Relatif obat-obat golongannya adalah lumayan murah tanda kutip karena memang sudah banyak pengganti dari antibiotik ini yang lebih efektif ya. Sudah banyak ditinggalkan ya. Tetapi perlu kita pelajari ya supaya kita tahu riwayatnya dari perkembangan antibiotik itu ya. Sifat fisikokimia adik-adik. Jadi jadi sifat fisikokimia, setiap bakteri itu mempunyai kebutuhan untuk memerlukan PABA ya, para aminobutyric acid ya. Jadi dia akan cara kerjanya nanti dia menyerupai PABA ya, tapi sifat PABA yang digunakan ini nanti sebagai istilahnya imitasi ya. Sehingga nanti yang dihasilkan asam nukleatnya pun itu tidak akan fungsional ya. Jadi tidak akan berfungsi lah, tidak ada manfaatnya ya. Makanya golongan sulfonamid yang strukturnya mirip PABA adik-adik ya. Nanti ini yang akan dia digunakan oleh bakteri sehingga menghasilkan asam nukleat yang non fungsional ya. Ini sifat fisikokimianya cenderung lebih larut pada pH alkalin ya daripada pH asam ya. Karena memang dasarnya adalah basa ya.
Ini sekedar mengingatkan adik-adik, ketika kita masih SMA dulu kita mengenal struktur kimia karbon ya, tidak usah dihafal. Hanya mungkin ingatan kalian teringat ketika cincin benzen ya, heksagonal dan sebagainya ya. Jadi di sini golongan antibiotik sulfonamid ya, rumus bangunnya ya, rumus karbonnya itu mirip dengan golongan PABA ya, para amino benzoic acid ya. Jadi di sini kalau kita dulu mengenal istilah pada posisi orto, meta dan para ya. Tapi kita tidak akan membahas ke sana ya. Di sini adalah para ya. Ketika amina golongan dari amino ini ya, ini bersifat para dengan sulfonamid ya. Jadi karboksilat di sini ada gugus amina dan seterusnya ya. Jadi di sini mirip sekali kalau sulfonamid itu mengandung sulfat ya. Sedangkan pada para amino benzoic acid itu tidak ada, dia hanya sifatnya karboksilat saja. Tapi kita tidak akan membahas struktur kimia sampai ke sana, tidak ya. Nanti kalau kalian mungkin ingin mendalami tentang ingin menemukan antibiotik yang baru bisa mengubah dari gugus fungsional ini ya, menjadi turunan dari sulfa yang baru ya. Apapun namanya sesuai dengan penemunya, kalian mungkin yang menemukan ya, mungkin bisa diikutkan dari nama kalian ya. Itu hanya teknik ketika akan membuat mensintesis antibiotik yang turunan baru ya. Adik-adik secara dasar ya, kalau kita ringkas yang kita pelajari hari ini ya. Nanti ada beberapa antibiotik yang kita pelajari dari golongan sulfa ya, dari golongan trimetropin maupun quinolon. Ini sebuah antibiotik yang sekarang memang berkembang cukup pesat ya, cukup pesat, efektivitasnya relatif sangat baik sehingga sulfa sudah banyak ditinggalkan ya. Jadi intinya ketika bakteri itu membutuhkan PABA adik-adik ya, jadi menjadi dasar dari bahan asam amino ya, maka PABA itu akan diubah menjadi dihidropeteroic acid ya dengan bantuan dihidropeteroat sintetase. Ini adalah antibiotik golongan sulfa bekerja di sini ya. Jadi mengubah perubahan dari PABA menjadi dihidropeteroic acid atau asam dihidropeteroat ya. Jadi PABA bekerja di sini, dia menghambat pada step awal dari pembentukan asam amino ya. Di lain sulfonamid ada juga antibiotik golongan cotrimoxazole ya. Cotrimoxazole ini nanti akan bekerja pada 2 step ya. Makanya dia lebih potensial, lebih kuat karena 2 tahapan dari sintesis asam amino itu sudah dihambat ya. Pertama, dia menghambat sama seperti sulfa pada enzim dihidropeteroat sintetase ya. Yang kedua, kemudian setelah terbentuk atau seandainya pada step awal masih ada yang lolos ya, maka yang kedua cotrimoxazole ini akan menghambat pada enzim dihidrofolat reduktase ya. Ini lebih pada tahapan intermedier ya. Jadi sudah pada tahapan pertengahan dari sintesis asam amino ya. Sedangkan pada trimetropin, adik-adik, trimetropin ini hanya menghambat pada dihidrofolat reduktase. Sama seperti cotrimoxazole ya. Cuma kalau cotrimoxazole dia bisa menghambat pada 2 step ya, 2 tahapan. Yang merupakan bahan dasar dari purin ataupun pirimidin. Jadi tetrahidrofolat itu merupakan bahan dasar dari asam amino, purin maupun pirimidin ya. Adik-adik, ketika sudah terjadi ya untaian ataupun sintesis DNA dan sebagainya, ada generasi antibiotik golongan quinolon yang paling bawah ini, quinolon ya, paling bawah sebelah kanan, ini menghambat pada tahapan terakhir ya. Dia menghambat DNA girase ya, sehingga tidak terjadi nanti supercoil DNA ya.
maka pelepasan ataupun pemisahan dari untaian DNA untuk membentuk DNA yang baru itu akan diganggu, dihambat. Jadi quinolon bekerja pada tahapan yang terminal, yang paling ujung, sehingga sulit adik-adik untuk tahapan-tahapan sebelumnya akan melewati tahapan terakhir. Ya. Bisa lolos mungkin pada tahapan sebelumnya, seperti pada kotrimoxazol, ya. Mungkin di sini mungkin masih bisa lolos, maka di tahapan terakhir quinolon ini sudah hampir tidak bisa lolos. Ya. Artinya apa? Kalau pada pintu terakhir ini sudah dihambat ya oleh quinolon, sudah tidak ada pintu lagi ya untuk membentuk DNA ya. Makanya di sini quinolon ini termasuk golongan antibiotik yang sangat potensial ya. Sangat bagus ya. Di samping memang harganya juga relatif jauh lebih mahal daripada antibiotik yang lain ini. Oke. Kita lanjutkan. Aktivitas antimikroba yang jelas dari golongan sulfa, adik-adik, ya, ini bisa bekerja pada bakteri gram positif maupun negatif, atau lebih dikenal broad spectrum, ya, spektrumnya cukup luas, ya. Terutama sensitif terhadap mikroorganisme yang membutuhkan PABA, ya, untuk sintesis asam dihidrofolat, ya, sebagai bahan dasar purin maupun asam nukleat, ya. Jadi PABA setiap bakteri membutuhkan PABA, maka antibiotik sulfa ini tadi kita lihat di diagramnya, dia menghambat pada tahapan awal ya. Ini tahapan awal dari pembentukan asam amino ya. Bersifat bakteriostatik ya, gram positif dan gram negatif. Adik-adik, aktivitas terhadap enterik bakteria atau bakteri pencernaan seperti E. coli, ya, salmonella dan sebagainya. Sebenarnya sudah ada yang lain yang lebih efektif dari golongan sulfa ini ya. Ini ada yang lebih efektif ya. Mungkin sekarang dari produsen obat, contoh misalkan ya, dari pabrik obat Sanbe dia sudah memproduksi khusus untuk penanganan pada kolibasilosis ya. Itu yang merupakan sebenarnya gabungan dari dua antibiotik ya, dari golongan sulfa dan juga dari golongan kotrimoxazol ya, trimetropin ya, dari golongan trimetropin. Jadi dia menggabungkan dua antibiotik dijadikan satu formula ya, sehingga produknya pun namanya Kolibak ya. Sehingga dia efektif dan mudah untuk diingat ketika seorang dokter hewan ataupun petani ya, sangat mudah mengingat ketika ternaknya ayam ataupun apa, kambing ataupun sapi ya, ketika terjadi infeksi E. coli atau yang lebih dikenal dengan kolibasilosis ya, maka obatnya pun ya mudah diingat sesuai dengan namanya, Kolibak ya. Seperti itu. Pandainya produsen obat untuk memasarkan obatnya ya. Resistensi, adik-adik, setiap antibiotik itu selalu ada kecenderungan resistensi. Kecenderungan resistensi bisa terjadi kalau secara teknis mungkin akibat kelalaian kita ya. Akibat kita tidak menggunakan antibiotik dengan benar. Antibiotik yang seharusnya diminum sehari 3 kali ya, untuk mempertahankan konsentrasi dalam plasma, tetapi kita enggan meminum 3 kali ya. Kadang kita minum aja sekali langsung 3 biji dan sebagainya. Itu juga awal dari munculnya resistensi ya. Karena kita akan membiasakan bakteri tersebut ya tidak dengan langsung shock terapi ya. Tidak dengan konsentrasi yang dibutuhkan ya. Hanya dipapar sedikit-sedikit, maka dia akan bisa istilahnya mempertahankan diri. Contoh ya, dengan mutasi ya. Mutasi sehingga akibat overproduksi dari PABA ya, enzim yang memproduksi asam folat afinitasnya rendah ya terhadap sulfa, ataupun hilangnya permeabilitas terhadap sulfa. Jadi bakteri sudah tidak permeabel terhadap antibiotik golongan sulfa.
sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Itulah yang dinamakan influx-nya sangat rendah atau impermeable membran selnya. Akibat bisa terjadi karena mutasi dan sebagainya, ya. Farmakokinetik, ya, sebenarnya sulfa ini relatif ada yang kurang baik pada proses absorpsinya, ya, sehingga ada yang dalam bentuk non absorbable, ya. Kalau yang absorbable ini mudah diserap, ya, sudah dimodifikasi, ataupun dalam bentuk topikal. Topikal sudah banyak, ya, sudah sangat banyak, bentuknya tabur, ya. Itu juga ada kalau yang dalam bentuk ointment, salep, ya, itu bisa kita oleskan, ataupun tetes mata, ya, itu juga ada, ya. Waktu paruh adik-adik, kalau kita membagi dalam skala waktu paruh dari golongan sulfa, jadi sulfonamid ini banyak turunannya adik-adik, ya. Ada golongan sulfasitin, ya, sulfisoksasol dan seterusnya, ya. Jadi ini golongan sulfa turunan dari sulfa, ya. Sementara dari pirimidin mungkin trimetropin, ya. Kalau kita melihat dari waktu paruhnya adik-adik, tentu kaitannya dengan konsentrasi obat di dalam plasma, ya. Jadi waktu paruh ada yang intermediate, ada yang sangat pendek sekali, ya. Ada yang rata-rata 6 jam, ada yang intermediate-nya bisa sampai 10 jam lebih, ya. Sehingga bisa diminum sehari 2 kali, ya. Golongan sulfadiazin, ya. Ataupun sulfadoksin yang relatif cukup panjang, ya. Sulfadoksin ini atau yang disebut juga long acting adik-adik. Jadi karena bisa sampai 7 hari, ya. Bahkan lebih 9 hari, ya. Makanya di sini untuk golongan sulfadoksin yang paling bawah ini ada di atasnya pirimidin, ini long acting, sangat panjang sekali, ya. Sehingga kita seorang dokter hewan tidak perlu mendatangi ternak kita setiap hari, ya, bisa seminggu sekali dan sebagainya, ya. Kalau yang lain mungkin trimetropin relatif biasa, intermediate, sehingga kita harus meminum sehari 2 kali, ya. Seperti itu. Yang oral absorbable, artinya oral absorbable ini adik-adik, jadi mudah diserap oleh lambung. Distribusinya juga cukup baik, ya. Bisa menembus sawar otak dan sebagainya. Bahkan bisa nyampe ke fetus meskipun ada barier plasenta, ya. Adik-adik, ikatan protein plasmanya bisa Anda bayangkan di sini sampai 99%, ya. Makanya Pak Samsuri selalu hati-hati ketika adik-adik ikatan protein plasma itu 99%, ya. 99% bisa dibayangkan berarti hanya 1% saja adik-adik obat yang aktif, ya. Obat yang bisa bekerja hanya 1%. Ini kalian bayangkan 99% terikat protein plasma. Berarti hanya 1% saja free vaksinnya atau obat bebasnya, ya, yang bisa menghasilkan efek terapi, ya adik-adik. Kalian bisa membayangkan ketika ada interaksi obat, ya, ketika ada interaksi obat, misalkan kita meminum lebih dari 1 obat, 2 obat lah, ya, mungkin sulfa dengan obat yang lain, ya. Ketika ikatan protein plasma ini sulfa ini turun adik-adik dari 99% menjadi misalkan tidak usah jauh-jauh 90%, ya. Maka apa yang terjadi? Dia sudah kelebihan dosis, ya, 8 hampir 9 kali lipat, ya. Karena yang normal seharusnya dia hanya 1% saja, ya. Ketika kesetimbangan berubah, ikatan sulfa terhadap protein itu menurun 90%, maka yang terjadi sudah 9 kali lipat overdosis. Ini kita harus hati-hati betul ketika ada antibiotik yang ikatan protein plasmanya sangat tinggi. Tidak hanya antibiotik ataupun obat yang lain, ya. Withdrawal time-nya bisa 5-15 hari, golongan sulfa, ya, yang short acting dan intermediate, ya.
Kalau yang long acting tadi sudah di atas 7 hari untuk waktu paruhnya, ya. Withdrawal time artinya obat bebas, tidak ada bersih dari tubuh pasien, ya. Jadi sudah bersih dari tubuh pasien itu bisa 5-15 hari, ya. Sebagian obat juga mengalami astilasi ataupun metabolisme di hepar, ya. Ketika obat diminum secara oral, ekresi yang utama itu melalui ginjal. Makanya adik-adik, ukuran parameter keamanan obat, ya, apapun bahan makan atau makanan, ya, adalah pada hati dan ginjal, ya. Hati sebagai tempat metabolisme, ginjal sebagai tempat ekskretor utama, mengekskresikan, mengeluarkan dari tubuh akibat adanya metabolisme, ya. Makanya ketika senyawa, obat, ataupun bahan obat, ataupun makanan, apakah itu aman, maka uji toksisitasnya, parameter yang utama adalah pada hati dan ginjal, ya. Penggunaan klinik golongan sulfa, ya, absorbable, mudah diserap melalui oral, absorbable agent. Ini bisa digunakan untuk infeksi pada saluran perkencingan. Ini meskipun sudah banyak ditinggalkan, ada yang lebih efektif. Turunan dari masih dari golongan dengan sulfa. Nanti kita akan pelajari di selanjutnya, ya. Di negara berkembang karena harganya murah, ya, masih terus banyak dipakai, ya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu saja, ya. Sebenarnya karena sudah banyak obat yang lebih efektif dari sulfa, ya. Karena murah masih beberapa digunakan, ya. Kombinasi dengan pirimetamin, ya, sulfadiazin ini menjadi andalan pada akut toksoplasmosis, ya, toksoplasma. Nanti ketika di penyakit parasiter kalian akan menemui toksoplasmosis, ya. Jadi sulfa ketika dikombin dengan pirimetamin, ya, meskipun dalam satu kelas, ya, ini menjadi andalan pada terapi toksoplasmosis, ya. Ini yang Pak Samsuri tadi sampaikan, jadi produsen obat yang sangat pandai, ya. Dari Sang B, dia membuat produk namanya Kolibak, ini sangat menjadi andalan pada kasus kolibasilosis, ya, yang merupakan gabungan dari sulfa dengan trimetropin, ya. Trimetropin tadi kita bisa melihat dia menghambat pada step tertentu, ya, sulfanya pada bagian tahapan awal dari pembentukan sintesis asam amino, ya. Sedangkan yang penggunaan untuk antiparasit adik-adik ini pada kasus malaria, ya. Sebenarnya sulfadoksin yang long acting dikombin dengan triptamin, ya. Mereknya Vansidar, ya. Ini merek, salah satu merek Pak Samsuri menyebutkan merek supaya kita mengenal. Ini menjadi andalan generasi kedua setelah Quina, ya. Setelah golongan Kina, ya. Ini menjadi andalan untuk pengobatan pada malaria, ya. Di samping golongan Kina, ya. Makanya Vansidar menjadi second line terapi pada kasus malaria, ya. Yang non absorbable, ya, artinya non absorbable ini otomatis dia tidak ditargetkan untuk absorpsi distribusi, adik-adik, ya. Maka di sini tujuan utamanya adalah untuk terapi pada saluran cerna, ya. Karena infeksinya, ya, secara lokal ada pada saluran cerna. Kalau kita meminum obat yang absorbable, ya kurang efektif, ya, karena targetnya pada saluran cerna, ya. Sulfa juga mempunyai dampak efek samping sebagai antiinflamasi, adik-adik, ya. Tetapi tidak sekuat antiinflamasi seperti dexamethasone, seperti acetaminophen dan sebagainya, ya. Ini hanya efek samping, ya, dari sulfa, dia juga sebagai antiinflamasi hasil metabolitnya, ya.
Topical agent ini untuk penggunaan topikal adik-adik ya. Ini yang dulu sering digunakan pada orang-orang ketika sedang sunat ya, kitan biasanya ditaburkan dari golongan sulfa ini pada lukanya ya. Efek samping yang adik-adik yang perlu tekankan Pak Samsuri. Jadi supaya kalian tidak merasa takut dengan efek samping ya. Kalian di farmakokinetik sudah mempelajari bahwa ada individu itu yang high clearance capacity metabolism. Ada yang low clearance capacity metabolism ya. Artinya yang high clearance capacity metabolism itu individu yang mempunyai kemampuan hepatik yang sangat tinggi ya. Sehingga dia hampir tidak ataupun resiko untuk terjadinya efek samping itu sangat rendah, apapun alergi ataupun efek samping yang lain ya. Tetapi pada individu yang mempunyai sifat low clearance capacity metabolism, yang mempunyai kemampuan hepatiknya sangat rendah, ini yang sering mudah menimbulkan efek samping. Ini yang sering mudah menimbulkan terjadinya alergi obat, adik-adik ya. Jadi makanya kalian jangan takut dalam artian begini ya. Kalau kita menggunakan secara rasional ya, kemungkinan efek samping itu akan jauh sekali ya. Kecuali penggunaannya sangat panjang, jangka panjang sampai bertahun-tahun ya. Kalau hanya 1 minggu penggunaan mungkin jauh dari efek samping ya. Tetapi ada orang yang tertentu yang kondisinya itu sangat peka terhadap obat ya. Mudah menimbulkan alergi dan sebagainya. Itu yang harus hati-hati adik-adik. Dan itu biasanya sifatnya turunan ya. Misalkan dalam satu keluarga Pak Samsuri ini alergi terhadap golongan paracetamol ya. Anaknya, saya dan sebagainya ya. Maka selamanya nanti kita harus hati-hati ketika mengkonsumsi paracetamol seperti itu ya. Jadi intinya efek samping jangan dianggap istilahnya secara umum orang pasti akan menderita efek samping dan sebagainya, tidak ya. Ini sebuah pertanyaan ketika Pak Samsuri dulu ngajar di kebidanan ya. Artinya kebidanan manusia ya. Dulu Pak Samsuri membantu di sana. Ketika Pak Samsuri mengajarkan farmasi kepada mereka, ya, setelah selesai Pak Samsuri ingin mengutarakan mendapatkan feedback dari mereka. Ya. Apa yang sudah kalian dapatkan selama pelajaran farmasi? Salah satu peserta menyampaikan, "Dok, saya sekarang takut mengobati." Loh, kenapa? Karena efek sampingnya banyak ya obat itu. Loh, jadi selama ini mereka tidak terbayangkan tentang efek samping, yang penting mengobati pasien dan sebagainya. Istilahnya resiko tanggung sendiri. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika kita tahu adanya efek samping, paling tidak kita harus berhati-hati. Anggap saja yang diobati itu bagian dari keluarga kita. Ya, jangan karena orang lain kita mengobatinya dengan semau-maunya, ya jangan begitu. Kalau itu terjadi pada salah satu anggota keluarga kita, ya dibayangkan ya, efek samping itu kalau muncul. Ya. Jadi intinya dengan adanya efek samping ini adik-adik, kita bisa menggunakan obat itu dengan benar, ya, dengan rasional, ya. Tidak semau-maunya menggunakan obat sakar PDW lah atau semau-maunya gue dan sebagainya. Efek samping yang lain karena sulfa ini mudah menimbulkan kristal adik-adik ya. Cenderung pada mereka yang ada gangguan ginjal dan sebagainya ini harus hati-hati ya. Sering menimbulkan kristal urea ya. Juga gangguan hematopoietik, gangguan pada proses pembentukan sel darah ya. Ini kalau penggunaannya jangka panjang dan kasusnya pun tidak banyak ya. Jadi tidak usah khawatir. Artinya ketika kalian mengenal adanya efek samping ya jangan terus menggunakan obat semau-maunya. Paling tidak kita harus hati-hati betul. Adik-adik yang kedua kita percepat sedikit ya. Yang kedua trimethoprim tadi sudah kita bahas gambarnya ya.
trimetropin ya, ini menghambat dihidrofolat reduktase ya pada bakteri jauh lebih besar sensitivitasnya 50.000 kali ya daripada hospesnya. Artinya ini adalah sifat ideal dari sebuah obat ya. Jadi sebuah obat itu kalau bisa seideal mungkin dia tidak mengganggu hospesnya ya. Dia hanya mengganggu pada sel targetnya saja. Ya. Ini contoh trimetropin ya. Ini sensitivitasnya terhadap bakterinya jauh lebih besar 50.000 kali dibandingkan dengan hospesnya ya. Artinya apa adik-adik? Ini hospesnya pun juga ada resiko meskipun kecil ya. Inilah yang nanti bisa kita harus berhati-hati betul karena bisa menimbulkan efek samping. Resistensi adik-adik. Menurunnya permeabilitas sel ya. Jadi obat tidak bisa masuk ke dalam sel bakteri karena dinding selnya ya impermeable atau menurun permeabilitasnya ya. Ataupun produksi dihidrofolat reduktase yang berlebihan sehingga bakterinya nanti kebal ya. Tidak mempan antibiotik yang kita gunakan trimetropin akan percuma. Ya, kalau pada penisilin kemarin kita sudah mengenal golongan beta laktamase ya. Itu yang menghambat ataupun mengganggu dari antibiotik penisilin tersebut ya. Farmakokinetik ya. Ini oral bisa dalam bentuk tunggal dan sebagainya, absorpsinya di lambung juga relatif baik ya. Distribusi juga cukup luas bahkan sampai ke cairan cerebrospinal ya. Artinya bisa kita gunakan untuk terapi pada kasus meningitis ya. Ini ikatan protein plasmanya lebih rendah adik-adik daripada sulfa ya. Ikatan protein plasmanya relatif moderat, tidak begitu tinggi seperti sulfa ya. Kalau sulfa nanti harus hati-hati karena ikatan protein plasmanya tinggi. Jadi adik-adik, obat yang bisa menghasilkan dampak terapi itu adalah yang free fraksi, fraksi bebas, dia tidak terikat protein adik-adik ya. Jadi makanya nanti pemahaman kita supaya benar ya. Kalau obat terikat protein plasma, supaya dia bisa bekerja, ya nanti menunggu dia lepas dari ikatan protein plasmanya itu. Ya. Penggunaan klinik trimetropin, ya, infeksi pada saluran perkencingan, meskipun sudah digantikan oleh obat yang lain yang lebih efektif, nanti kita bahas berikutnya. Ya. Komplikasi pada saluran perkencingan relatif bisa digantikan dengan obat lain yang lebih poten, ya, lebih efektif, ya. Sebagai pilihan terapi, artinya pilihan adik-adik ini sebagai alternatif, ya. Jadi ketika obat yang lebih efektif tidak ada, trimetropin bisa menjadi pengganti atau pilihan pada kasus pneumonia, ya. Sebagai juga pengganti pada kasus multi drug resisten ya. Artinya ketika ada beberapa resistensi dengan penggunaan antibiotik ya, trimetropin bisa menjadi pilihan ya, pengganti. Pada kasus tipoid juga ini masih bisa digunakan ya. Ini kombinasi piretamid dengan sulfa ya. Tadi sudah kita singgung seperti apa namanya? Sulfadoxin, apa namanya? Vansidar ya. Kolibek ya dan sebagainya itu merupakan kombinasi antara sulfa dan trimetropin. Efek samping ada efek samping beberapa saja ya. Ada anemia megaloblastik ya. Ada leukopenia ya. Ini ketika dia berdampak pada supresi sumsum tulang ya. Mual muntah ini efek yang timbul segera ketika terjadi alergi obat ya. Jadi ini reaksi yang muncul dengan segera ketika kita
mengalami alergi obat ya, mual, muntah, demam ya. Kalau kerusakan ginjal tidak, kerusakan ginjal itu sifatnya kronis ya, penggunaan yang jangka panjang. Ini yang terakhir adik-adik, golongan fluoroquinolone ya. Ini generasi dari antibiotik yang menghambat sintesa asam nukleat ya. Ini bekerja pada bagian terminal sudah menjelang akhir dari sintesis DNA ya. Kemudian DNA girasenya, enzimnya DNA girasenya dihambat, maka tidak terjadi replikasi lagi, tidak terjadi pemisahan dari untaian DNA itu. Mekanisme kerja aktif pada gram positif dan gram negatif. Adik-adik, obat golongan fluoroquinolone yang Pak Samsuri sampaikan tadi sering digunakan menggantikan golongan sulfa, sering digunakan menggantikan golongan trimetropin ya, maupun pirimetamin, karena obat golongan quinolone ini relatif lebih potensial ya. Ini makanya karena sangat pesatnya pertumbuhan dari golongan fluoroquinolone ya, ini nanti ada beberapa generasi ya, sudah sampai generasi ketiga bahkan keempat adik-adik ya. Dia menghambat pada enzim topoisomerase 2 ataupun DNA girase ya, dan topoisomerase 4. Nanti kembali coba dilihat lagi buku genetikanya ya. Topoisomerase 4 menghambat ataupun memengaruhi pemisahan replicated DNA. Jadi untaian DNA tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa mengalami replikasi ya. Aktivitas bakteri ya pada gram negatif aerobik ya, ataupun terbatas tertentu dari gram positif, golongan quinolone bisa pada gram negatif maupun gram positif ya, sehingga disebut broad spectrum adik-adik ya. Tetapi potensialnya adik-adik ini jauh lebih besar pada gram negatifnya ya. Kalau gram positif yang paling ideal tidak ada lain selain penisilin ya. Itu sudah menjadi ideal sekali ya. Makanya pada kasus operasi biasanya kita menggabungkan golongan penisilin ya dengan mungkin contoh dengan gentamisin ya, supaya lebih potensial ya. Generasi pertama dari golongan quinolone adik-adik, asam nalidiksat ya, ini sinoxaxin dan sebagainya ya, antibakterialnya sangat lemah, sudah banyak ditinggalkan, tetapi generasi pertama ini menjadi awal, menjadi nenek moyang ya untuk pengembangan generasi berikutnya ya. Ada generasi berikutnya karena generasi pertama ya. Generasi pertama diperbaiki lagi sehingga muncul generasi kedua yang lebih baik ya. Seperti ciprofloxacin, norfloxacin, dan enrofloxacin dalam dunia kita, dunia veteriner yang paling sering kita gunakan ya. Dalam dunia veteriner untuk golongan quinolone itu adalah enrofloxacin ya. Paling banyak kita gunakan ya. Kemampuan pada gram negatifnya generasi kedua ini sangat baik ya, sedangkan pada gram positifnya relatif ya. Makanya ini untuk golongan quinolone generasi ketiga harganya pun relatif sangat mahal sekali ya. Sedangkan generasi keempat adik-adik moxifloxacin, trafofloxacin ya, aktivitasnya untuk terhadap gram positifnya itu diperluas ya. Kemampuan gram negatifnya sudah excellent, sangat baik, dikuatkan lagi jangkauannya terhadap gram positif ya. Makanya untuk golongan generasi keempat quinolone ini adik-adik ini sering kita gunakan untuk penggunaan pada kasus saluran cerna, saluran perkencingan ya. Ini menjadi andalan pengobatan khususnya pada saluran perkencingan ya. Nefritis ya, infeksi pada nefron maupun pada glomerulus dan sebagainya. Ini golongan quinolone menjadi
primadona untuk penanganan infeksi pada saluran perkencingan. Resistensi, ya. Selalu membayangi penggunaan antibiotik adalah resistensi, adik-adik. Ya. Sekarang resistensi antibiotik sudah sangat luar biasa, ya. Karena ya penggunaan antibiotik yang kurang rasional, ya, ataupun sudah berubahnya dari ekosistem, bakteri sudah banyak sudah zamannya sekarang sulit, ya. Makanya seorang produsen obat ataupun ahli kimia, ahli farmasi selalu ingin mengembangkan lagi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, ya, dari infeksi bakteri. Makanya selalu ada generasi dari antibiotik yang lebih baru lagi, ya, dengan harapan untuk istilahnya mengantisipasi kasus resistensi antibiotik, adik-adik, ya. Perubahan permeabilitas membran sel, ya, dari bakteri tersebut. Bakteri itu punya pertahanan, adik-adik, jadi intinya dia juga ingin melangsungkan kehidupannya. Dia ingin survive, ya. Ketika kita mau membunuh bakteri, bakteri juga bisa menghasilkan enzim yang menginaktifkan dari antibiotik yang kita berikan, ya. Luar biasa. Bakteri pun ingin melangsungkan kehidupannya. Adik-adik, bioavailabilitas dari ciprofloxacin golongan quinolone, ya, itu relatif sangat baik, ya. Apa itu bioavailability, ya? Nanti kalian buka lagi. Yang jelas fraksi obat yang bisa mencapai sirkulasi di dalam darah itu namanya bioavailabilitas, ya. Ini relatif sangat baik sampai 95%. Berarti hanya 5% saja yang tertinggal. Antasid, adik-adik, obat-obat golongan anti MAH, ya. Obat-obat yang menurunkan asam lambung itu secara umum dia bisa mengganggu proses absorpsi, ya. Makanya akan menurunkan absorpsi dari obat enrofloxacin, ciprofloxacin, semua golongan quinolone dia akan ganggu, ya. Ini obat-obat antasid, ya. Penggunaan klinik adik-adik, ya. Jadi efektif pada infeksi gangguan saluran perkencingan. Ketika terjadi multidrug resisten bakteri seperti Pseudomonas, maka golongan ciprofloxacin ini, golongan quinolone ini menjadi andalan, adik-adik. Efektif pada bakteri diare seperti Shigella, Salmonella maupun E. coli, ya. Ini juga relatif baik, tetapi kalau di dalam pengalaman klinik adik-adik tetap golongan Colibeck, Trimetropin dan sulfa ini lebih baik pada penggunaan kasus Enterobacteria, ya. Intinya adik-adik bahwa antibiotik itu punya kekhususan, ya. Punya kekhususan ketika kita mau mengobati itu targetnya pada organ yang mana, ya, pada saluran yang mana, ya. Kemarin beberapa koas sudah Pak Samsuri bekali. Jadi ketika terjadi infeksi saluran perkencingan, ya, maka golongan quinolone, enrofloxacin, ciprofloxacin adalah yang paling ideal, ya. Ketika misalkan kasus luka terbuka, ya mungkin adalah golongan gentamisin, ya. Pada saluran pernafasan apa yang paling bagus? Semuanya ada kekhasannya, adik-adik, ya. Jadi makanya nanti ketika kita jadi dokter, paling tidak kita mengenal spesifikasi antibiotik sesuai dengan kasusnya, ya. Itu. Efek samping, meskipun toleransinya bagus, golongan quinolone, ya, tetapi ini tidak dianjurkan penggunaannya pada hewan muda. Kalau pada manusia, pada anak-anak yang masih dalam usia tumbuh, ya.
Karena fluoroquinolon ini akan merusak kartilago. Maka nanti anak-anak kita kalau kita sering memberikan golongan obat-obatan quinolon, maka bisa kerdil nanti ya. Bisa tidak tumbuh dengan maksimal ya. Ekskresi juga bisa melalui air susu meskipun tidak banyak adik-adik ya. Jadi itu yang ingin Pak Samsuri sampaikan adik-adik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak ada nanti kalau ada yang mau bertanya boleh japri Pak Samsuri. Oh iya, untuk kelompok B praktikum belum ada yang mengumpul, nanti koordinnya mohon dikoordinir ya. Oke adik-adik, mungkin itu yang ingin Pak Samsuri sampaikan. Terima kasih perhatiannya ya. Semoga kalian sukses selalu. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih.